Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Indonesia? Mudah-mudahan makin kesini makin baik. Yang korupsi nambah dikit, yang jujur tambah banyak, yang pekerja keras tambah banyak. Biar Indonesia lebih maju daripada sekarang. Saya akan membahas masalah ustadz-ustadz yang di sini tentang ceramah-ceramahnya, yang kebanyakan ceramahnya itu membahas surga, neraka, pahala, dan doa. Sedikit sekali di sini ustadz-ustadz di sini umumnya membahas tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah. Jadi kesehariannya di sini ustadz-ustadz di sini ini Maya tahu ustadz yang di sana. Kalau ustadz di sini yang dibicarakan, yang diceramahkan tentang neraka, surga, pahala, dan doa. Sedangkan ketauhidannya jarang dibahas. Kalau kita keseringan berceramah tentang surga sama neraka, mungkin kita kalau sholat, doa sesudah sholatnya paling minta masukkan ke surga, kekayaan, kesehatan, dan panjang umur. Udah itu ya udah aja. Karena apa? Ketauhidannya nggak ada, keilmuan kepada Allahnya nggak ada. Jadi udah selesai sembahyang, ada teman yang ngajak, kita main judi yuk. Ini orang itu nggak mau, maksudnya nggak menolak. Sedangkan kalau tauhidnya bagus, itu dilarang sama Allah, pasti dia menghindar. Pasti orang yang semacam itu pasti dijauhi. Ini mah ayo ntar agak malaman, biar jangan malu sama orang, masih banyak orang. Dia itu sering bicara begitu karena apa? Dia udah berdoa kepada Allah minta surga, sedangkan ketauhidannya, rasa takutnya kepada Allah itu nggak ada. Padahal kalau kita ibadah karena Allah semata-mata, surga pasti dapat. Tapi kalau ibadah kita semata-mata karena surga, nggak akan didapat, malah siksa yang didapat. Emang sih wajar kalau berdoa minta masuk surga, tapi bukan karena Allah, karena keinginan kita. Misalnya gini aja yang gampang, kalau kita kerja di orang, di bos lah, bos kita, yang dipentingkan masalah gaji, uang. Mungkin kerjanya kalau ada bos dia semangat, pura-pura sibuk. Tapi kalau nggak ada bos, santai aja, malah nggak kerja. Mungkin gaji yang didapat itu nggak sesuai dengan keinginan dia. Karena apa? Dia itu memikirkan cuman gaji, bukan kerjaannya. Sedangkan kalau kita kerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, hasilnya pasti baik. Otomatis upahnya juga akan bagus, akan besar. Mungkin dikasih bonus. Karena apa? Hasilnya dia lihat, oh ini bagus. Walaupun si bos itu tidak memperhatikannya, tapi lihat kerjaannya bagus. Ya mungkin seperti itu. Kalau kita ibadah cuman mengharapkan surga, setiap udah sholat, udah ngaji, mintanya surga,
kekayaan, panjang umur, ya doa itu mesti dikasih, tapi lillahi ta'alanya nggak ada. Setelah berdoa, setelah pulang, ya itulah diajak maksiat atau diajak itu nggak malu sama Allah, nggak takut sama Allah. Jadi dia takutnya sama neraka, padahal itu cuma ciptaan Allah. Jadi kebanyakan di sini pada takut kepada ciptaan Allah, bukan kepada Allahnya. Padahal Allah juga berfirman, takutlah hanya kepadaku, mintalah hanya kepadaku. Jadi meminta takut meminta kepada selain Allah atau takut kepada selain Allah, itu tauhidnya nggak ada, itu bahaya. Makanya kalau ustad di sini banyak membahas masalah surga dan neraka, sedangkan tauhidnya nggak ada, masyarakat di sini akan ya gitu-gitu aja. Ke orang tua suka membantah, nggak hormat, ada penceraian, korupsi, ya gimana majunya. Saya minta tolong kepada ustadz, kalau ceramah perbanyak ketauhidannya, keesaannya, pengenalannya kepada Allah. Jangan membahas surga neraka, doa, pahala, itu aja yang dibahas, ketauhidannya nggak ada. Saya pernah loh ngajak temen ke hiburan, ya yang nikahan suka, kalau di sini suka ada hiburan. Kebetulan waktu itu hiburannya wayang golek. Kebetulan jalan yang terdekat lewat kuburan. Temen saya emang orangnya penakut, gak mau lewat kuburan, karena kebetulan ada yang mati kemarinnya. Jadi dia bilang ke saya, lebih baik mutar jalannya, jangan lewat kuburan, takut. Kalau takut kepada jurig atau setan atau jin, udah aja minta perlindungan kepada Allah, kata saya. Baca aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata saya. Tapi tetap dia nggak mau. Ya akhirnya berpisah. Saya lewat jalan pintas, lewat kuburan, dia muter. Kok bisa begitu ya? Padahal di kuburan itu cuman paling makhluk Allah yang ada, cuman jurig lah yang kerjaannya hanya menggoda. Nggak bisa jin atau setan itu langsung memukul atau mencekik kita, nggak bisa, nggak akan mampu, karena kita lebih mulia dibandingkan dengan jin, dengan setan atau dengan itunya. Apalagi kalau kita beriman kepada Allah. Terus yang kedua tentang pahala. Kalau baca kalau berjamaah dengerin ustadz ceramah, dapat pahalanya banyak, sekian. Makanya kalau di saya ini selalu banyak kalau ada ceramah-ceramah. Karena apa? Dia dapat pahala banyak, termasuk surga. Padahal bukan seperti itu. Seharusnya karena Allah, bukan karena surga, bukan karena pahala. Jadi kalau ketauhidannya nggak ada, pengenalan kepada Allahnya nggak ada, gitulah. Udah pulang dari ceramah,
ngomongin orang lain atau bicara kasar atau bohong. Kalau tauhidnya bagus, pengenalan kepada Allahnya lebih bagus, lebih mengerti, bisa dimengerti. Mungkin di Indonesia yang korupsi itu agak dikit, ya mungkin bisa nggak ada, karena di kita ini, di Indonesia ini banyak yang beragama Islam dibanding dengan agama lain. Kalau tauhidnya bagus, ya dia takut sama Allah. Walaupun sendiri, walaupun nggak ada orang, tak akan korupsi. Dia selalu berbuat baik. Karena apa? Karena dia dilihat, merasa diperhatikan. Jadi selalu dia ada yang ngawasi. Terus masalah ini, masalah doa. Kadang-kadang Ustadz suka memberikan amalan-amalan. Ini bagus untuk mencari harta kekayaan. Kalau diamalkan selama 7 hari, baca 3.000 kali misalnya. Kalau selama 7 hari itu ada yang enggak, maksudnya kelewat, harus diulangi lagi. Dia enggak bilang kerjaannya apa kepada orang itu, cuman bilangnya gitu aja, amalan mujarab untuk kekayaan, untuk mencari uang. Kalau dipikir-pikir, itu sama aja dengan bohong, nggak memberikan yang lain, cuman amalan itu nggak dikasih. Nggak ditanya kamu kerjanya apa. Misalnya kalau bersawah harus dipupuk yang bagus, kalau pakai garapnya pakai pacul harus pakai traktor, airnya harus cukup, tanahnya harus gembur, harus selalu ada airnya. Itu baru sama prakteknya. Kalau cuma doa aja, ntar orangnya pada malas. Ya seperti ginilah, kita mau berburu, kita cuma bawa senapan, tapi nggak bawa pelurunya. Apa akan dapat burung itu atau binatang yang lain? Atau kita bawa busur aja, nggak bawa anak panahnya. Ya gimana mau dapat, orang nggak ada anak panahnya. Ya seperti itu. Kalau cuman doa aja, nggak akan dikabul, nggak akan berhasil. Jadi Ustadz di sini tolong jangan doa aja yang dikasih, harus sama prakteknya, harus sama pekerjaannya, atau harus sama teori-teorinya tentang kerjaan itu. Kalau cuma doa aja, walaupun tengah malam kita berdoa secara khusyuk kepada Allah, itu akan sia-sia. Itu orang malas itu. Jadi kebanyakan di kita ini ya seperti itu, banyak yang malas. Karena Ustadz itu cuma dikasih doa aja, sedangkan nggak ditanya pekerjaannya, harus begini, teorinya nggak ada. Ya itulah, mungkin kalau orang-orang, misalnya orang Cina, dia nggak berdoa kepada Allah, tapi lebih kaya daripada Indonesia, lebih hukumnya lebih bagus daripada di Indonesia. Karena apa? Karena disiplin dan kerja keras, bukan karena doa. Kalau di kita sih orang Islam masih bagus itu. Kalau doa itu tujuannya kita berdoa meminta kepada Allah. Kalau udah dikabulkan, kita nggak pernah sombong. Allah yang ngasih soalnya. Kalau nggak berhasil,
kita sabar terus, jangan nggak putus asa. Itu kelebihannya doa itu. Jadi doa sama kerja keras sama prakteknya harus selaras. Jangan doa aja kerjanya enggak, itu orang malas, itu nggak akan dijabah itu. Kalau kita pingin di kelas, pingin juara, kita cuma doa aja tanpa belajar, kayaknya nggak bisa jadi juara kelas. Jadi gini contohnya ya, di jalan akan ada orang yang lewat 10 orang. Ini contoh, cuma contoh. Terus di jalan itu ada beling, pecahan kaca. Kalau kita berdoa kepada Allah, mungkinkah orang yang 10 orang itu akan selamat, nggak menginjak beling? Mungkin hanya 1% atau nggak sama sekali, karena kita cuma berdoa aja. Sedangkan orang itu nggak tahu di jalan tuh ada beling berserakan banyak banget tuh. Tapi kalau dengan ucapan harus 10 kali. Bener nggak? Tiap ada orang dibilangin, Kang, itu ada beling, awas hati-hati ntar keinjek, selamat. Kalau udah dikasih tahu. Yang kedua, yang ketiga, sampai 10 orang itu dikasih tahu. Berarti doa sama ucapan tuh bagus ucapan. Terus yang lebih bagus ini tindakan. Kita kumpulkan pecahan kacanya, lalu dibuang ke tempat tong sampah atau tempat yang jauh. Cuman 1 kali itu. Yang 10 orang itu nggak usah dikasih tahu atau kita nggak usah berdoa, insya Allah selamat, karena belingnya udah nggak ada. Jadi gitu untuk para ustadz, tolong tauhidnya diperbanyak, ceramah ketauhidannya, pengenalan kepada Allahnya diperbanyak, biar bangsa Indonesia itu lebih maju, lebih takut, lebih mencintai Allah daripada apapun, lebih takut kepada Allah daripada apapun. Tolong dimengerti untuk para ustadz-ustadz, biar bangsa kita lebih maju. Untuk yang mau subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Moga amal kamu dibalas oleh Allah dengan yang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.